Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan makalah ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Fahmi Dwi Nur Hadi dan teman-teman saya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang bertema Tasawuf Cinta Jalaluddin Rumi. Untuk rumusan masalahnya ada 5 yang kami bahas, yaitu yang pertama, 1. Apa pengertian tasawuf? 2. Siapakah Jalaluddin Rumi? 3. Bagaimana karakteristik sufisme atau tasawuf Jalaluddin Rumi? 4. Bagaimana konsep cinta atau mahabbahnya Jalaluddin Rumi? 5. Apa saja karya Jalaluddin Rumi? Itulah rumusan masalahnya yang sudah saya sebutkan. Untuk selanjutnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Yulisa, di sini saya selaku moderator. Untuk materi 1, 2, dan 3 akan dipaparkan oleh pemateri 1 yaitu Saudari Yulianti Maulidiah. Untuk materi 3 dan 4 dipaparkan oleh pemateri 2 yaitu Saudari Anis. Dan yang terakhir sebagai editing video ini yaitu Saudari Nunur Siti Asia. Baiklah, untuk presentasi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Yulianti Maulidiah. A. Pengertian tasawuf. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi. Dalam Islam, perkembangannya melahirkan tradisi mitisme Islam. Tarekat berbagai aliran dalam sufi sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau gabungan dari beberapa tradisi. Pemikiran sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia. Sufisme merupakan konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin dimensi mistis Islam. Yang lain berpendapat bahwa sufisme adalah filosofi perennial yang telah ada sebelum kehadiran agama, ekspresi yang berkembang bersama agama Islam. Biografi Jalaluddin Rumi. Nama lengkap Jalaluddin Rumi adalah Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hussein Al-Qutbi Al-Bakri. Beliau dilahirkan di Balkhi, Persia pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi dan meninggal pada tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi. Ketika beliau berusia 4 tahun, ayahnya membawa Rumi ke Asia Kecil yang pada waktu itu lebih dikenal dengan negeri Rum. Itulah sebabnya beliau memakai nama Rumi yang diambil dari nama negeri tempat tinggalnya. Ayahnya Bahawalad adalah seorang dai terkenal faqih sekaligus sufi yang menempuh jalan rohani sebagaimana Ahmad Al-Ghazali, saudara Muhammad Al-Ghazali yang dikenal dengan kesufiannya. Sebagai ahli fikih sekaligus sufi, Baha memiliki pengetahuan eksoterik yang berkaitan dengan hukum Islam maupun pengetahuan esoterik yang berkaitan dengan thariqah atau tasawuf. Pada Januari 1231, Bahawalad yang mendapat julukan Sultan Kaum Terpelajar wafat dan meninggalkan Jalaluddin Rumi sebagai penggantinya. Ketika Rumi mengambil kedudukan ayahnya, dia tampak sudah menguasai disiplin ilmu rohani dan ilmu-ilmu esoterik sufisme. Sejak itulah, maka dia seakan-akan sulit menghindarkan diri dari sufisme, bahkan senantiasa terdorong ke arahnya. Namun demikian, secara formal dia baru menjalani kehidupan seorang sufi ketika Burhanuddin Tirmizi, murid kesayangan ayahnya, datang ke Konya. Pada tahun 1232 hingga wafatnya tahun 1240,
Di bawah bimbingannya, Rumi menjalani disiplin-disiplin ilmu kerohanian. Rumi menjadi berubah ketika Syamsuddin dari Tabriz datang ke Konya pada tahun 1244. Syamsuddin Tabrizi memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap pribadi Rumi. Dialah yang menyebabkan Rumi berubah dari seorang ahli hukum menjadi seorang pencinta yang mabuk. Sehingga ada yang mengatakan bahwa tanpa kehadiran Syam, maka tidak akan pernah ada Rumi. Selama kurang lebih satu atau 2 tahun, Syam senantiasa mendampingi Rumi. Sehingga ketika tiba-tiba Syam meninggalkan Konya, maka Rumi menjadi cemas. Hilangnya Syam dan kerinduan yang timbul di dalam jiwanya pada kekasih spiritual menjadi pemicu pada diri Rumi untuk mengubah dan melakukan hasratnya yang merindu dalam lirik puisi Persia. Akhirnya Rumi mengetahui bahwa Syamsuddin pergi ke Damaskus. Lalu ia mengutus putra tertuanya, Sultan Walad, untuk membawa Syam kembali ke Konya. Syam akhirnya menepati rumah Rumi dan menikahi gadis muda pelayan rumah. Dia menetap di sana hingga tahun 1248. Sebelum akhirnya menghilang sekali lagi dan tidak pernah ditemukan kembali tuduhan pembunuhan oleh anak kedua Rumi yang dilontarkan Aflaki, salah seorang penulis awal biografi. Saat ini banyak diakui kebenarannya. Rumi amat terkejut oleh perpisahan kedua ini, hingga kemudian dia memutuskan untuk pergi sendiri ke Syria 1 atau 2 kali untuk mencari sahabatnya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa Syam tidak akan ditemukan dan dia memutuskan untuk lebih mencari Syam yang nyata di dalam dirinya sendiri. Proses pemenuhan perkenalan antara pecinta dan kekasihnya telah terpenuhi. Jalaluddin dan Syamsuddin bukan merupakan 2 jiwa yang terpisah. Mereka satu selamanya setelah menjalani kehidupan, mengajar dan memenuhi kebutuhan pengikut, dan sahabatnya Maulana Jalaluddin Rumi meninggal dunia pada 17 Desember 1273. Tarekat Jalaluddin Rumi. Tarekat secara harfiah bermakna jalan kecil, memiliki 2 pengertian konotasi yang berbeda, tapi tetap berhubungan. Yang pertama, tarekat dimengerti sebagai perjalanan spiritual menuju Tuhan. Dalam konteks ini, kita berbicara tentang makomat dan ahwal. Yang kedua, tarekat dipahami sebagai persaudaraan atau ordo spiritual, yang biasanya merupakan perkumpulan spiritual yang dipimpin oleh seorang guru atau biasa disebut dengan mursyid dan para khalifahnya. Tarekat Jalaluddin Rumi dikenal dengan nama Tarekat Maulawiyah, berasal dari kata Maulana, yaitu gelar yang diberikan murid-murid Rumi kepadanya, sufi penyair Persia terbesar sepanjang masa. Oleh karena itu, jelas bahwa Rumi adalah pendiri tarekat ini, yang didirikan sekitar 15 tahun terakhir hidupnya. Walaupun dapat dibilang tidak terlalu besar dibanding tarekat-tarekat muktabaroh lainnya, tetapi tarekat ini masih hidup hingga akhir-akhir ini. Dan di Indonesia sendiri, perkembangan tarekat ini cukup cepat dan termasuk banyak peminatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep cinta Jalaluddin Rumi. Cinta dalam ilmu tasawuf dikenal dengan istilah mahabbah. Cinta sendiri merupakan pilar utama bagi kehidupan seorang sufi. Karena menurut mereka, dasar setiap gerak dan diam adalah cinta. Konsep cinta atau mahabbah Jalaluddin Rumi. A. Manifestasi atau perwujudan cinta. Rumi mendasarkan cintanya dengan melihat alam sebagai perwujudan cinta. Rumi membagi cintanya dalam 2 bagian yang berangkat dari sudut pandangnya, yaitu penampakan dan penempatan cinta. Dari segi penampakan, cinta tumbuh ketika Tuhan sebagai wujud menampakkan kecantikannya kepada alam, dan dengan melihat penampakan itulah yang menjadi sebab ia jatuh cinta kepada Tuhan. Sedangkan dari segi penempatan cinta, menurut Rumi ialah cinta tidak hanya dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya saja, melainkan cinta juga dimiliki oleh alam semesta, atau bisa disebut dengan cinta semesta atau universal. Yang cinta ini tumbuh ketika Tuhan mengungkapkan keindahannya kepada alam semesta yang masih dalam alam potensial. Yang B. Tingkatan cinta. Abu Nasr As-Siraj membagi cinta dalam 3 tingkatan. Yang pertama, al-mahabbah al-ammah, cinta kaum awam.
yang berasal dari perbuatan baik dan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Yang kedua, mahabbah as-shadiqin, cinta yang bermula dari renungan hati tentang kemandirian, cinta yang dapat menghilangkan tabir antara manusia dan Tuhan. Hati yang dipenuhi cinta kepada Tuhan dan selalu merindukannya. Yang ketiga, yaitu mahabbah al-ahigin wal-arifin, cinta yang ditimbulkan oleh pengetahuan tentang keazalian dan kemutlakan cinta Allah kepada kita. Rumi mengalami tingkatan-tingkatan cinta itu. Yang pertama, di saat usianya yang masih muda, di saat ia menunjukkan ketertarikannya pada kehidupan religius dan kesalehan. Sedangkan pada mengalami peningkatan cinta yang kedua, di saat ayahnya meninggal, lalu ia menjadi pengganti tokoh sufi yang sangat terkenal dan tersohor. Namun, beliau belum mengalami kepuasan dan menyadari bahwa teologi, teori, dan materi bukanlah dari segalanya, dan tidak ada ketentraman sejati. Pada tahun 1244, bertemu dengan seorang pengelana Darwis yang bernama Syamsi Tabriz, dan dari pertemuan itulah spiritualnya pun mengalami revolusi, yaitu bertemunya dengan Syams ini, beliau dituntun untuk mencapai tingkatan cinta yang ketiga. Yang C, dapat dampak cinta. Cinta sangat berpengaruh bagi siapa saja yang mencintai. Cinta bisa menjadi penyembah bagi kebanggaan dan kesombongan, dan pengobat bagi seluruh kekurangan diri. Cinta menimbulkan kebebasan dan jiwa untuk menjadi cinta. Rumi setelah menyatakan kebebasannya untuk mencintai dari jiwanya, ia tidak lagi berperilaku layaknya syekh dan tidak lagi peduli dengan harapan-harapan yang lazim. Ia menjadi benar-benar bebas, hanya memperdulikan jiwanya sendiri dan cintanya kepada Tuhannya yang bebas. Di dalam hatinya hanya terisi oleh pikiran tentang yang dicintai dan selalu ingin menghadirkannya di dalam hatinya, selalu ingin dekat dengannya. Karya-karya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi merupakan seorang sastrawan muslim di kalangan sufi yang karya-karyanya itu tidak sedikit. Melalui karya-karyanya, yaitu puisi, prosa, atau yang lainnya, ia menyampaikan bahwa pengetahuan di atas dunia hanya mungkin dapat dilihat dengan cinta, bukan hanya semata-mata lewat kerja fisik. Di antara karya-karyanya adalah 1. Al-Masnawi Al-Maknawi. Konon kitab ini adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan, dan mengkultuskan rasio. Yang kedua, Al-Majalis As-Sab'ah. Kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khutbah yang disampaikan Rumi di atas mimbar. Yang ketiga, Majmu'ah min Ar-Rasail. Kitab ini berisi sekumpulan surat yang pernah ditulis oleh Rumi kepada para sahabat dan para kerabat. Yang keempat, Fihi ma fihi. Kitab ini berisi penyampaian dengan bentuk prosa. Kitab ini berisi kumpulan materi, refleksi, dan komentar yang membahas akhlak dan ilmu-ilmu irfan, yang dilengkapi dengan tafsiran hadis dan Quran. Yang kelima, Diwan Syams Tabrizi. Kitab ini berupa nawam yang berisi ghazal, jumlahnya yaitu 43.000 bait. Kitab ini mengungkapkan ketergantungannya, yaitu ketergantungan Jalaluddin Rumi kepada gurunya, yaitu Syamsuddin Tabrizi. Yang keenam, Diwan Syams Tabrizi Rubai'at. Kitab ini berisi 1659 bait yang wazannya berbentuk rubai, terdiri dari 4 baris, sementara keseluruhan baitnya adalah 3300
18 bait. Yang ketujuh adalah Masnawi, nazam berbahasa Persia yang dalam bahasa Arab seperti kata binar. Dalam setiap bait terselip rima yang menyendiri. Dari rima bait satu dengan yang lainnya itu saling bersambungan. Jumlah baitnya yaitu 43.000 bait. Jadi kesimpulannya, tasawuf merupakan ajaran tentang bagaimana manusia memahami Allah di dunia. Atau bisa disebut usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyucikan diri secara batiniah dan menjauhi hal yang bersifat duniawi. Jalaluddin Rumi merupakan seorang sastrawan muslim yang karya-karyanya tidak sedikit. Beliau seorang sastrawan yang ahli sufi yang sangat terkenal di zamannya. Rumi dilahirkan pada tanggal 6 Rabiul Awal 604 Hijriah sama dengan 30 September 1207 Masehi di Bal, Afghanistan sekarang. Ketika itu wilayah tersebut merupakan bagian dari wilayah kerajaan Khwarizmi yang beribu kota di Bukhara, Transoksiana. Rumi wafat pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 672 Hijriah sama dengan 16 Desember 1273 Masehi di Kunya. Konsep mahabbah Jalaluddin Rumi di dalam prosesnya untuk mencintai Tuhan tidak dapat secara langsung tertuju kepada Tuhan, namun dengan perantara mencintai makhluk ciptaannya. Hal ini karena keterbatasan akal manusia di satu sisi dan di sisi yang lain ciptaannya adalah pantulan dari Tuhan itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.